Kuliah umum ini digelar sebagai langkah awal memperkenalkan program Global Burden of Disease atau GBD kepada Civitas Akademika Universitas Brawijaya. Melalui program ini, dosen dan mahasiswa berpeluang terlibat dalam riset global hingga publikasi di jurnal internasional bereputasi. Panitia juga berencana menggelar pelatihan lanjutan bagi peserta yang berminat menjadi kolaborator riset global. Dengan adanya kita kolaborasi di Global Burden of Disease ini, kita bisa memanfaatkan data, juga memberikan data, dan kemudian bisa dipublikasikan di The Lancet itu ya, dipublikasikan The Lancet yang bisa meningkat citasinya dengan cepat karena dimanfaatkan oleh berbagai peneliti lain. Karena kualitasnya sudah terbukti ya, dengan data yang dari berbagai macam negara, dengan variasi penyakitnya juga. Sekarang kita kenalkan kepada seluruh fakultas, karena tidak hanya melibatkan fakultas di bidang kesehatan untuk kedokteran, sangat dibutuhkan fakultas-fakultas yang lain juga, yang kemudian nanti kita akan menjaring peminat yang menjadi kolaborator dari berbagai bidang juga untuk dilakukan pelatihan intensif. Ya, sekitar 20-50 orang aja yang benar-benar minat pelatihan intensif sehingga nanti benar-benar jadi kolaborator sampai bisa mempublikasikan di jurnal yang kita tuju, salah satunya The Lancet tadi. Kepala Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi BRIN menjelaskan bahwa proses menjadi kolaborator GBD dapat dilakukan secara mandiri melalui laman resmi Institute for Health Metrics and Evaluation. Menurutnya, tantangan utama bagi peneliti Indonesia adalah kemampuan bahasa Inggris, karena seluruh informasi disampaikan secara internasional. Oh, jadi gini, GBD itu tidak melalui BRIN, Mas. Jadi Global Burden of Disease itu jalurnya kalau ingin terlibat di dalam atau menjadi kolaborator, tinggal kita masuk ke websitenya IDSME, ya, Institute of Health Metrics and Evaluation. Itu sudah ada websitenya, masuk di sana. Nah, kita kolaborator daftar aja di sana. Nanti ada beberapa form yang harus dijawab, sehingga nanti setelah menjadi kolaborator sudah daftar, biasanya nanti selisih 2 minggu kita akan mendapat notifikasi dari sekretariat GBD internasional itu. Nanti kita diterima sebagai anggota kolaborator GBD. Nah, setelah itu nanti udah kita akan menerima newsletter secara rutin dari GBD sekretariat. Nanti kalau sudah menerima newsletter itu, kita biasanya diminta untuk misal ditawarkan nih riset manuskrip atau jurnal tentang merokok misalnya. Kalau minat kita di sana, kita diberikan kesempatan untuk menjadi koautor dari paper itu gitu dan sebagainya. Banyak sekali benefit yang bisa kita peroleh ketika kita menjadi kolaborator GBD. Kalau GBD sebenarnya nggak ada hambatan berarti ya, cuman harus skill bahasa Inggris, karena bagaimanapun semua info-info yang kita terima itu dalam bahasa Inggris. Penguasaan bahasa Inggris yang bagus, insya Allah akan mudah memahami apa yang menjadi poin dari GBD dan apa yang informasi-informasi penting yang di-share oleh sekretariat GBD akan mudah juga kita ikuti atau kita terima. Universitas Brawijaya juga menegaskan komitmennya dalam mendukung kolaborasi riset lintas disiplin melalui pendanaan, pelatihan, dan kerjasama internasional. Kita melakukan sosialisasi pada siang hari ini melalui kuliah tamu, sehingga bagaimana kiat-kiat sukses menembus kolaborasi dengan banyak partners. Kemudian kita menyediakan pendanaan yang luar biasa, baik itu konteksnya di bidang riset inovasi, baik itu konteksnya dalam mengundang mereka dalam program A Young Professor, visiting lecture, bahkan kita support mahasiswa kita untuk keluar melalui Ubistar. Melalui kegiatan ini, Universitas Brawijaya berharap semakin banyak dosen dan mahasiswa terlibat dalam kolaborasi riset global, serta meningkatkan daya saing kampus di tingkat internasional.